Timnas Indonesia merilis daftar 23 pemain untuk Piala AFF 2026 dengan Marcelino Ferdinand menjadi sorotan utama usai kembali dipanggil. Pelatih John Hartman memasukkan satu pemain abroad dalam skuad, yakni Marcelino, yang saat ini bermain untuk AS Trenčín. Dia kembali setelah sebelumnya absen akibat cedera. Kehadiran Marcelino diharapkan memperkuat lini serang Timnas Indonesia. Kemampuan dia dalam membangun serangan menjadi salah satu faktor penting dalam strategi tim. Selain itu, sejumlah pemain berpengalaman turut masuk daftar. Nama-nama seperti Tom Hai, Mark Klok, dan Witan Sulaiman kembali dipercaya memperkuat skuad Garuda. Seluruh pemain yang terpilih akan menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 26 hingga 30 Mei 2026. Program ini menjadi persiapan awal sebelum turnamen dimulai. Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam National Football Team, Singapura National Football Team, Kambodia National Football Team, serta Brunei Darussalam atau Timor Leste. Performa gemilang kembali ditunjukkan pemain keturunan Indonesia, Dean Zendenbergen, di kompetisi sepak bola Belanda. Striker berdarah Depok itu tampil luar biasa di akhir musim dan sukses mencuri perhatian publik. Penyerang berusia 24 tahun tersebut menjadi aktor utama saat memperkuat VVV Venlo dalam laga penutup musim. Ia mencetak 2 gol penting yang membawa timnya meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Almere City. Penampilan impresif itu membuat Zendenbergen dinobatkan sebagai Man of the Match. Ketajamannya di lini depan semakin menegaskan kualitasnya sebagai striker yang sedang berada dalam performa terbaik. Tak hanya bersinar di satu laga, Zendenbergen juga menunjukkan konsistensi sepanjang musim 2025-2026. Ia mencatatkan 35 penampilan dengan torehan 15 gol dan 3 assist di kompetisi liga. Catatan ini menjadi bukti bahwa Zendenbergen bukan sekadar tampil sesaat, tetapi mampu menjaga performa secara stabil. Performa apik ini pun langsung dikaitkan dengan peluangnya memperkuat Timnas Indonesia. Dengan naluri mencetak gol yang tajam dan konsistensi tinggi, kehadirannya dinilai bisa menjadi solusi bagi lini depan skuad Garuda yang masih mencari sosok striker produktif. Pemain keturunan Sumatera yang berkarir di Australia, Luke Vickery, mengaku telah beberapa kali berkomunikasi dengan pelatih Timnas Indonesia John Hartman. Komunikasi tersebut membuatnya tertarik dengan visi yang dibawa sang pelatih. Penyerang berusia 20 tahun itu saat ini bermain di kompetisi kasta tertinggi Australia bersama MacArthur FC. Namanya pun mulai dikaitkan sebagai salah satu kandidat pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam keterangannya, Vickery mengungkapkan bahwa ia sudah beberapa kali berdiskusi langsung dengan Hartman dan menilai visi yang diusung cukup menarik. Ya, saya sudah berkomunikasi dengannya. Kami sudah bicara beberapa kali dan saya suka visinya bersama Timnas Indonesia. Itu akan sangat menarik. Pemain berdarah Medan tersebut juga menyatakan keterbukaannya untuk membela skuad Garuda. Ia menilai kesempatan tampil bersama Timnas Indonesia akan menjadi pengalaman yang luar biasa dalam karirnya. Dari sisi performa, Vickery dinilai memiliki potensi untuk menambah daya gedor lini depan Timnas Indonesia. Pemain yang dapat beroperasi sebagai penyerang maupun sayap itu telah mencatatkan 6 gol dari 27 penampilan bersama MacArthur FC di semua kompetisi. John Hartman memanggil 27 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi Oman di FIFA Matchday Juni 2026. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menandang Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selain Oman, Timnas Indonesia akan menantang satu negara lagi. Sampai hari ini, belum diketahui siapa satu lawan sisa yang akan dihadapi skuad Garuda pada FIFA Matchday Juni 2026. Di FIFA Series 2026, John Hartman memanggil 41 nama. Dari 41 nama itu, John Hartman kemudian mengerucutkan menjadi 23 nama saja. Untuk FIFA Matchday Juni 2026, pemain yang dipanggil disinyalir mencapai 27 nama. Dari 27 nama itu, 4 diantaranya akan dicoret sehingga hanya 23 personil yang masuk skuad akhir. Sepanjang sejarah, Timnas Indonesia dan Oman sudah bertemu 6 kali. Hasilnya, Oman lebih unggul dengan catatan 3 menang, 1 imbang, dan 2 kalah. Namun, jika menarik data sejak 2007, Timnas Indonesia tidak pernah menang dengan catatan 1 imbang dan 3 kalah.
Hasil minor ini yang tentu ingin diakhiri Jay Itzes dan kawan-kawan. Terlebih jika menang atas Oman, ranking FIFA Timnas Indonesia dijamin akan terangkat. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 122 dunia, jauh di bawah Oman yang menduduki peringkat 79. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, kembali menunjukkan kelasnya di panggung tertinggi sepak bola Italia. Bek tangguh tersebut tampil luar biasa saat membawa Sassuolo menahan imbang Fiorentina tanpa gol dalam lanjutan Serie A pekan ke-34 musim 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Minggu. Bermain di markas lawan yang dikenal angker, Itzes tampil bak tembok tak tergoyahkan di jantung pertahanan. Sepanjang 90 menit, ia memimpin lini belakang dengan disiplin tinggi. Itzes mampu membaca permainan dengan cerdas dan mematahkan setiap ancaman yang dibangun tuan rumah. Itzes mencatatkan 2 blok krusial, 7 sapuan bersih, serta rekor sempurna dalam duel udara dengan tingkat kemenangan mencapai 100%. Dominasi di udara tersebut menjadi kunci dalam meredam serangan Fiorentina, terutama melalui bola-bola silang dan situasi bola mati. Tak hanya itu, ketenangan dan kepemimpinannya juga menjadi faktor penting dalam menjaga organisasi pertahanan Sassuolo tetap solid. Ia beberapa kali mengkoordinasikan rekan-rekannya untuk menutup ruang dan memaksa Fiorentina kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang laga. Berkat performa impresif tersebut, Itzes dinobatkan sebagai Man of the Match dalam pertandingan tersebut. Ini merupakan sebuah pengakuan atas kontribusi besarnya dalam memastikan clean sheet bagi timnya. Hasil imbang ini terasa seperti kemenangan bagi Sassuolo. Penampilan gemilang ini semakin menegaskan status Jay Itzes sebagai salah satu bek paling konsisten musim ini. Bagi publik Indonesia, performa ini tentu menjadi kabar membanggakan, sekaligus sinyal positif jelang agenda internasional bersama skuad Garuda. PSSI terus melakukan naturalisasi untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia. Kali ini, PSSI mengincar mantan rekan satu klub pemain Timnas Indonesia Eliano Reinders di PEC Zwolle, Tristan Goyer. PSSI telah membuka pembicaraan awal dengan Tristan. Harapannya, sang pemain yang berposisi sebagai bek kanan tersebut memiliki ketertarikan untuk melakukan proses naturalisasi dan menjadi bagian Timnas Indonesia. Goyer menjawab dengan singkat tentang ketertarikan PSSI. Dia mengaku mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Saya sangat menghormati bagaimana sepak bola berkembang di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang dialami tim nasional, ujar Tristan Goyer. Meskipun saat ini belum memiliki jawaban pasti, pemain berdarah Maluku tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membela Timnas Indonesia. Bek kanan 20 tahun tersebut merupakan pemain Ajax Amsterdam yang dipinjamkan ke PEC Zwolle. Di awal musim saat melawan FC Utrecht di laga pembuka Liga Belanda, Goyer menjadi pilihan utama pelatih Johnny Jensen. Namun dia hanya bermain 26 menit karena mengalami cedera lutut dan tengah dalam masa pemulihan. Goyer tercatat sudah bermain untuk Timnas Nasional Belanda U16 dan U18. Bersama Timnas Belanda U16, dia sudah bermain 3 kali dan debut pada 2019. Sementara bersama Timnas Belanda Senior, dia belum mendapatkan menit bermain satupun. Inilah yang bisa dimanfaatkan PSSI jika ingin menaturalisasi Goyer. Ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong dikabarkan resmi kembali ke Indonesia. Berdasarkan informasi yang beredar, STY kembali ke Indonesia untuk memimpin Timnas Mini Soccer Indonesia yang berada di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation. Kepastian ini mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam peran barunya, Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Mini Soccer Indonesia untuk tampil di ajang Intercontinental Cup Italia 2026. Langkah ini menandai babak baru dalam karier Shin Tae-yong di Indonesia setelah sebelumnya sukses membangun fondasi Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Kini ia menghadapi tantangan berbeda dalam format permainan yang lebih ringkas. Kehadiran Shin Tae-yong di Timnas Mini Soccer Indonesia diharapkan membawa dampak signifikan terhadap perkembangan olahraga tersebut di tanah air. Pengalaman dan rekam jejaknya di level internasional menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memproyeksikan 23 pemain untuk menghadapi Timnas Nasional Oman dalam laga uji coba FIFA Matchday yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2026.